107. La ilaha illallah subhanallah ikhlasan ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih dalam keadaan aman, sehat badan, rezeki pun masih senantiasa tercurah kepada kita. Masih makan sore, masih bisa makan sore. Alhamdulillah, makan sore masih sehat. Istri masih ada. Alhamdulillah. Mau nambah? Fakos suara itu. Alhamdulillah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaligus barangkali kita pun mendoakan saudara-saudara kita yang subhanallah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah menjadi wasilah mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian yang menimpa seperti menimpa saudara kita. Walaupun subhanallah ya, kita pun tidak merasa aman. Ya, afala ya'manu makrallah afa amina ahlul qura. Apakah penduduk sebuah kota, sebuah desa merasa aman? Ayyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Untuk datang peringatan dari kami di malam hari sementara mereka sedang pada tidur. Awa amina ahlul qura. Apakah juga merasa aman satu penduduk satu kota, satu desa, an yatiyahum ba'suna duhan, dengan datangnya bencana dari kami duha, di waktu duha, wa hum yal'abun, sementara mereka sedang bermain. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan tipu daya Allah? Kita ini sehat, aman, maksiat jalan. Ya, syirik jalan, bid'ah jalan, maksiat jalan. Apakah mereka aman dengan makar Allah? Ya, innahum yakiduna kaida fa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum. Mereka itu melakukan tipu daya dengan Allah. Aku pun melakukan tipu daya dengan kalian. Famahhilil ini kayaknya terlalu ini.
famahilhum ruwaida. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya. Nauzubillah. Semoga ikhwan Allah tidak membuat makar dengan kita. Sementara subhanallah, memang sumber kemurkaan Allah di mata kita. Kesyirikan itu sumber pertama. Ya, kesyirikan, kebid'ahan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Kata para ulama, aubaqatid dunya wal akhirah. Membinasakan dunia dan akhirat. Apa yang paling pertama? Asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah. Ya, was-sihr. Sihir. Wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Nah, wa qadful muhsanat, menuduh wanita berbuat zina dan sebagainya. Ya. Apalagi sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan Al-Bazzar. Kata Nabi SAW, ya, la yakunanna fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku, di akhir zaman akan muncul. Ini sudah kabar dari Nabi SAW, tapi kabar ini ada sebabnya. La yakunanna fi akhir ummati khasafun, orang ditenggelamkan ke bumi, tenggelam ke bumi. Diterjemahkan oleh sebagian dengan gempa, tanah longsor, ya, tanah retak terbuka, akhirnya orang tenggelam, ditenggelamkan ke laut. Ya, wa qadzafun, dan terlempar. Diterjemahkan juga dengan puting beliung angin sebagaimana kaum Ad, kaum Samud. Tsunami, terlempar. Bukan hanya jiwa, bahkan rumah-rumah, gedung-gedung terlempar. Ya. Wa maskhun, bahkan sebagian ada yang dirubah wajahnya seperti wajah kera, maskh. Kapan? Kata Nabi SAW, idza syaribal khumur, apabila khamr sudah diminum. Apabila khamr sudah diminum. Wattakhadul qainayat, apabila biduan sudah disewa. Biduan sudah disewa. Penyanyi-penyanyi, biduan-biduan. Wa darabu bil ma'azif, dan apabila alat musik sudah dipukul. Udah tiga-tiganya diserang. Ini biduan ayah, ya, khamr diminum, narkoba, ya, kemudian alat musik pun dipukul. La ilaha illallah. Siapa yang merasa aman? Allahu akbar. Maka ikhwan, ya, ittaqillah, semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, bencana-bencana yang menimpa kita. Nah, semoga Allah sekali lagi melindungi kita sekalian insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah kenikmatan aman, di tengah kenikmatan sehat, di tengah kenikmatan rizki yang luas, kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, mencari kenikmatan yang lebih hebat, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bahagia di dunia dan di akhirat dengan rahmat Allah. Bahkan kata Nabi, seseorang tidak akan pernah masuk surga dengan amalnya. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amal. Seseorang tidak akan masuk surga tok karena sebab amalnya. Berapa amal antum mau bayar surga? Salat malam aja tidur terus? Hah? Berapa amal antum mau bayar surga? Ya. Oleh karena itu
amalan kita ini tidak akan pernah bisa membayar surga. Kita banyak lunceng. Ketika beramalnya pun kadang-kadang riak muncul, ya, rusak terkadang. Ya, oleh karena itu seseorang, kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan tok sekedar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasul? Tidak akan masuk surga tok segera dengan amalku. Wala ana, hatta saya pun sama. Masya Allah, kalau Rasul saja yang sampai bengkak kakinya, tidak beramal tok sekedar amalnya, tidak masuk surga tok sekedar amalnya, apalagi kita, ikhwan. Ya, illa, kata Nabi, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali Allah mewafatkan aku disertai dengan rahmatnya. Ya, kecuali Allah mewafatkan aku disertai dengan rahmatnya. Hakikat yang memasukkan antum ke dalam surga rahmat Allah. Pertanyaan, bagaimana kita bisa meraih rahmat itu? Ya, bagaimana kita bisa meraih rahmat itu? Tidak ada lain kecuali dengan rahmat yang Allah turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang masyhur dalam surat Al-Anbiya, kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Muhammad diutus membawa rahmat. Saya ingin tanya, rahmatnya itu apanya? Sosoknya apa yang dia bawa? Sosoknya manusia biasa, bukan sekedar sosoknya. Sosoknya manusia biasa. Ya, rahmat Muhammad itu rahmat. Rahmatnya apanya? Pribadinya apa yang dibawa? Oi, apakah sekedar karena Muhammadnya atau apa yang dia bawa? Yang dia bawa. Pertanyaan lagi, apa yang dia bawa? Apa yang beliau bawa? Nah, yang beliau bawa adalah, yang beliau emban adalah apa? Wahyu. Wahyu yang itu merupakan wahyu, nama lainnya adalah ilmu. Jadi rahmat di alam semesta ini yang diturunkan dengannya Nabi, maksudnya adalah ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana disebut surat Yunus ayat 56 57, Allah katakan, ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wasyifaun lima fis sudur, dan sebagai pelipur lara, pengobat jiwa, penenang dada. Wasyifa lima fis sudur, pengobat apa yang di hati antum. Wahudan wa rahmatan lil alamin, dan juga sebagai petunjuk dan rahmatan lil alamin. Qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum, telah datang nasihat dari Rabb kalian. Apa nasihatnya? Ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wasyifaun lima fis sudur, yang merupakan pelipur lala, pengobat jiwa. Wahudan wa rahmatan, lihat, wahudan wa rahmatan,
lil alamin wa hudan wa rahmatan, dan dia juga petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Apa yang datang dari Allah ini. Lalu lanjut ayatnya, kata Allah, kul, maka katakanlah Muhammad, bilangin sama mereka, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan keutamaan dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, berbahagialah kalian. Maka rahmat di dunia demi Allah di atas seluruh laknat, al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'. Makanya Muhammad diutus rahmat. Menjanji membawa apa tuh? Nabi bawa apa? Bawa cewek? Bawa harta? Bawa kedudukan? Lah. Nabi membawa rahmat. Apa rahmat yang dibawa oleh dia? Al-ilmu nafi'. Makanya tadi dalam surat yang tadi, bahwasanya Quran ini rahmatan lil alamin. Ya, maka gayung bersambung. Siapa yang di dunianya diliputi dengan rahmat Allah, maka di akhiratnya dia akan dapat rahmat Allah. Dan tadi bahwasanya orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka nuntut ilmu, mencari rahmat Allah. Nuntut ilmu kan cari rahmat Allah berarti kan? Benar apa benar? Enggak mungkin antum menjawab enggak benar. Pilihannya cuma dua, benar apa benar? Menuntut ilmu adalah mencari rahmat Allah. Maka siapa yang semangat senantiasa mencari rahmat Allah di dunia, wa huwa ilmun nafi', ilmu yang manfaat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan rahmat di sana, yaitu surga. Maka bodohlah, rugilah orang yang tidak semangat nuntut ilmu. Semangatnya cari dunia, cari harta, cari kedudukan, suruh ngaji, mikir 100 kali. Sebaliknya, lihat orang-orang yang paham tentang pentingnya rahmat tersebut, sampai sebagian mereka, subhanallah, tidak ada waktu untuk dunia. Habis waktunya untuk mencari rahmat Allah. Alhamdulillah, ya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ya, semoga Allah berikan kita keikhlasan, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, semoga Allah angkat derajat kita dengan apa yang kita pelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam hari ini kita melanjutkan santai saja, ikhwan ya, santai saja, ya. Tidak usah, nggak perlu diburu-buru, nggak dikejar-kejar setoran kan. Ngaji santai aja, satu ayat selesai gitu kan, yang penting diamalkan. Kita masih membahas pembahasan yang kereta tidak akan berjalan tanpa relnya, ya. Relnya adalah, jalannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbongnya adalah Islam dengan seluruh amalan dan keyakinan yang ada di dalamnya. Maka relnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun judulnya, baik sifatnya keyakinan, keimanan, akidah, urusan hati, atau yang sifatnya penghambaan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita, atau sifatnya dakwah, atau sifatnya muamalah, ya, tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah sampai kepada tujuan kalau tidak menggunakan rel Muhammadur Rasulullah. Rel Muhammadur Rasulullah, ya. Karena sering saya sampaikan dan sering saya ulang-ulang bahwa
Dua kalimat syahadat merupakan inti seluruh isi agama. Ya. Di mana asyhadu an la ilaha illallah adalah maksud, tujuan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sabil, jalan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tujuan. Semua tujuan kita Allah, Allah, Allah. Apapun. Ya, kalau tujuannya Allah, beres Pak. Apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ke pasarnya, kemananya? Ke pabriknya Allah, nyebokin anaknya, bikin nasi gorengnya, nyuci piringnya. Masya Allah, semua Allah. Allah enak. Kalau semuanya Allah, beres. Maka mudah dan Allah berikan kekuatan. Tetapi ayol ikhwanakumullah, ya, tujuan itu tidak akan pernah dapat kita raih dan tidak pernah mungkin kita dapat sampai kepada nanti titik akhir tujuan kecuali dengan jalan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kecuali dengan jalan wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka cari jalan kemanapun akan buntu, mustahil. Ya, tidak akan pernah sampai kalau tidak menggunakan rel Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada prinsip akidah Ahlus Sunnah terhadap sosok yang satu ini, sosok yang menjadi tauladan, menjadi panutan, sosok yang diutus untuk menjadi juru penyelamat di alam semesta, sosok yang menjadi rahmatan lil alamin, sosok yang tidak pernah salah dalam kehidupannya, bahkan terjaga dari kesalahan, sosok yang senantiasa semangat untuk memberikan petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya, maka beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan salah satu pondasi akidah, keyakinan dalam agama kita. Ya, pondasi dan akidah serta keyakinan dalam agama kita. Makanya dimasukkan bab yang berkaitan dengan sosok yang satu ini dalam bab akidah, bahkan di dalam rukun iman, ya, di antara rukun kutubi wa rusulih, dan rasul yang kita imani, ya, secara mutlak, secara rinci adalah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengimani seluruh rasul. Siapa yang tidak mengimani Isa, Anda kafir. Siapa yang tidak mengimani Nuh, Anda kafir. Dan seterusnya dari para nabi dan rasul. Tapi iman kepada mereka iman secara mujmal, global. Tidak tercara tafsil atau terperinci. Cukup kita iman dulu Allah pernah mengutus seorang rasul yang wajib kita cintai, yang syariatnya hak dan tidak ada perbedaan syariat dalam urusan itu akidah dengan seluruh para nabi, ya, itu rasul-rasul terdahulu. Namun mengimani secara rinci, ya, mengenal apa akidahnya, mengenal cara ibadahnya, mengenal muamalahnya, mengenal akhlaknya, dan kita ikuti dalam kehidupan beragama kita. Tidak ada kecuali siapa? Kekasih antum sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau, melihat wajah beliau, dan semoga kita bisa meminum di telaga yang beliau menunggu kita di sana, dan semoga kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayyib, halaman pada minggu yang lalu, yaitu di 253, ya, tentang wajibnya cinta Nabi. Oh iyalah, siapa di benak antum ikhwan dari makhluk zahir? Siapa?
ya, dari makhluk zahir, siapa di benak antum yang paling antum cintai? Sallallahu alaihi wasallam. Semua ya di bawah Muhammad, semua kecintaan kita ya kepada selain Rasulullah di bawah Muhammad. Muhammad Allah Ismaillah ya, paling kita cintai, paling kita muliakan. Wallahi, andai kata hari ini Muhammad masih hidup di ujung dunia sana, walaupun harus nyewa nyampe sampai kita, cuma Rasulnya sudah wafat ya, maka alhamdulillah bukti kecintaan kita ya dengan senantiasa nanti akan kita jelaskan. Taib, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, setelah kita mengetahui bagaimana agungnya, setelah juga wajibnya cinta Rasulullah, bahkan menjadikan sosok ini lebih kita cintai dari seluruh makhluk yang ada di dalam semesta ini. Katakan sempurna iman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai, paling kalian cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, lebih kalian cintai daripada kalian bahkan dari seluruh manusia, mau dia wali kek, mau dia syekh kabir kek, mau dia ulama kek, ya, apapun sosok di alam semesta ini yang tabiat kita mencintainya, guru kita, ulama kita, orang tua kita, anak kita, semua di bawah kecintaan kita kepada Rasul. Cocok dengan Rasul, jalan. Tidak cocok dengan Rasul, lah. Walaupun itu ibu antum, walaupun itu istri antum, walaupun itu abah antum, walaupun itu pujaan antum dari ulama-ulama yang antum ikuti, tapi ketika berseberang dengan dan bisa membuat trouble kecintaan kita kepada Muhammad, lah, tanpa kita tinggalkan siapapun, ya, karena kekuatan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu saja cinta itu, kata Syekh, Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, kata Imam Syafi'i, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu jujur, maka harus ada konsekuensinya. In kana hubbuka sadiqan, apabila cintamu benar-benar jujur, ulah gombal ya, gombal wae sih macam jangan gombal cinta-cinta, tapi suruh A B dan C kayak lah, kayak cara mikir lah cenah. Lah, aduh nggak cocok nih sama istri anak nih, nggak cocok nih di kampung anak nih, nggak cocok nih dengan jamaah nih. In kana hubbuka sadiqan, kata Imam Syafi'i, kalau benar jujur itu cintamu, kalau cintamu betul-betul jujur, la ata'tahu, niscaya kau akan mentaati dia secara mutlak. Sami'na? Iyalah. Antum ini lagi kasmaran dana, Pak. Tahu kasmaran dana enggak? Lagi kasmaran, ya. Sama siapa, katakan ada orang yang antum sangat cintai. Saya yakin apapun yang diucapkan antum ikuti. Benar enggak? Betul? Nah. Ya. Gitu. Apapun yang diucapkan siap. Karena cintanya. Terkadang tanpa memandang salah atau benar, yang penting yang dia cintai mengatakan A ikut A, B ikut B. Begitulah cinta. Tapi masalahnya kita ini dalam akidah kita, dalam prinsip kita, tidak boleh mencintai siapapun
yang berseberangan dengan cinta kita kepada makhluk yang satu ini sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya apa? In kana hubbuka sadiqan ata'tahu. Kenapa? Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya akan senantiasa mentaatinya. Oleh karena itu, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pakai speaker teriak-teriak. Oh lo 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 lo. Hah? Ada speaker teriak-teriak. Atau bikin lagu. I love Nabi, cinta Nabi. Atau subhanallah sebagaimana maaf ya tidak sedikit dari masyarakat kita judulnya cinta Nabi. Akhirnya ketika kelahirannya dirayakan, ketika naiknya ke Isra Mi'raj dirayakan. Ya, kira-kira begitu atau tidak? Ya, tapi judulnya cinta. Judulnya cinta. Maka ma'asyiral muslimin, saya ingin tanya, cinta Nabi itu ibadah apa bukan? Ibadah. Bahkan ikhwan, ibadah ya, seluruh ibadah tidak didasari dengan cinta Nabi blong. Bahkan bisa tidak diterima ikhwan. Gimana antum ikuti nabinya tapi antum benci sama nabinya? Oleh karena itu saya ingin tanya, asas ibadah ada berapa? 2 atau 3? Asas ibadah pertama bukan syarat, asas. Yang dari situ antum akan membangun ibadah. Mustahil antum bisa bangun ibadah kalau tidak ada 3 perkara ini. 1, cinta. 2, takut. 3, roja. Kalau 3 ini kuat dalam diri antum akan insyaallah malam jam 2 sudah bangun. Ada yang bawa apa? Dolar 1 koper gimana, Pak? Ambil aja ya. Gimana? Nyogok antum tuh. Ya. Cinta, takut dan roja, berharap. Maka di antara cinta Rasulullah SAW dan cinta Rasul ibadah kembali kepada kita awal. Ya kan? Cinta Rasul kan ibadah. Antum cinta Nabi dapat pahala masuk surga, antum benci Nabi, tidak cinta Nabi, dibenci dan neraka. Ya kan? Ya, antum cinta Nabi, masya Allah. Cinta Nabi ibadah ya. La yu'minu ahadukum tadi, tidak berangkat beriman ente itu. Ente imannya bohong ente. Kalau ente tidak menjadikan aku sebagai sosok yang paling kalian cintai, melebihi cinta kalian dari abah, dari umi, dari anak-anak dan bahkan dari seluruh manusia, maka cinta ibadah. Maka kembali kepada kaidah bahwasanya kalau cinta itu ibadah, membawa pahala dan menjadikan wasilah sebab surga, maka tidak akan diterima tanpa ada bimbingan, tanpa ada tuntunan. Ya, hanya sekedar kayaknya deh. Mengakal-ngakali atau hawa nafsu atau ikut-ikutan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan cinta Nabi itu ibadah, dan Allah tetapkan bagaimana aturan main cinta Nabi. Ya, bukan sekedar cek saya wae. Makanya orang yang cinta Nabi nak kumaha cek saya wae pasti salah. Bagaimana saya saja, bagaimana akal saya saja. Makanya kadang-kadang dijaka sembung cinta Nabi yang ramai di kuburan Syekh Mansur. Hari Maulid yang ramai kan di kuburan. Cinta Nabi tapi membuat sesuatu yang diharamkan Nabi, bikin patung, pawai, pakai patung-patung. Ini musibah, Pak. Ya. Bahkan Nabi mengharamkan perkara itu.
cinta Nabi tapi bersikap gulu. Sampai ketika mereka mengadakan acara cinta Nabi, mereka berdiri, mereka mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Dengan keyakinan mereka bahwasanya Nabi hadir di tengah mereka. Cinta Nabi tapi mengatakan aku bertawassul dengan Rasulullah SAW. Tawassalna wabil hadi Rasulillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah. Pernah dengar ini? Pernah? Sering, tiap hari mungkin di speaker antum tuh di gini. Ya. Maka salah jalan. Kenapa? Karena dia mempraktikkan cintanya tidak dengan aturan main. Siapa? Pemilik cinta tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Oleh karena itu di bab yang sekarang kita baca halaman 257, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Dari mana nih Pak kita ambil Pak? Tentu saja dari qala Allah wa qala Rasul, ya, yang memang mengatur aturan main cinta. Karena aturan main cintanya sudah dibakukan. Cinta Allah ada aturan mainnya, cinta Rasul ada aturan mainnya. Cinta orang tua ada aturan mainnya enggak? Ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Cinta orang tua ada. Bahkan orang tua tidak mesti ditaati, enggak mesti. Betul antum wajib taat tapi tidak mesti ditaati. Contoh Allah katakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua memerintahkan antum melakukan kesyirikan, jangan ditaati. Terus gimana dong? Tonjok? La. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli di dunia dengan cara yang baik. Ada aturan mainnya. Semua cinta-cinta yang sifatnya ibadah sudah ada aturan mainnya. Cinta istri, cinta suami, cinta tetangga. Bagaimana tetangganya kafir apa muslim? Sudah beres. Ya, semuanya sudah diatur. Bagaimana praktik cintanya, apalagi cinta Allah dan Rasulnya. Karena cinta Allah dan Rasulnya adalah puncak seluruh cinta, dan seluruh cinta itu disandarkan kepada cinta Allah dan Rasulnya. Pokok segala cinta. Oleh karena itu di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, beliau menulis sub dari bab atau poin yang ke-24, konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Ada yang baca? Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, menghormati beliau dan mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Rasulnya dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha Benar Maha Mengetahui. Barakallahu fiik. Naam. Yang pertama, ya, sosok itu sosok pilihan. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang milih? Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang dia tidak memilih orang yang hina. Dia tidak mungkin memilih orang yang ecek-ecek. Kalau antum datang ke rumah antum utusan Jokowi atau Raja Salman,
lalu antum ludahi wajahnya, antum caci maki, kira-kira Pak Raja Salmannya marah nggak sama antum? Marah nggak? Marah. Yalah. Orang kepercayaan raja ente hinakan. Ya, antum tidak muliakan, antum tidak muliakan, tidak hormati. Walillahil masalul a'la. Perumpamaan Allah lebih dahsyat. Ya, Rasulullah SAW manusia pilihan Allah. Bahkan ana sayyidu waladi Adam, aku ni tuannya anak Adam. Bahkan sayyidul anbiya'i war rusul, tuannya nabi dan rasul, seluruh rasul tuannya Muhammad. Bahkan dia sahibus syafa'ah, dia pemilik syafaat nanti, maksudnya yang diizinkan nanti memberikan syafaat di tengah kemelut dahsyat dari kiamat. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani meminta syafaat kecuali Nabi. Bahkan ikhwan, di tangannya pintu surga. Antum gak akan masuk surga ikhwan sebelum dibuka Rasulullah. Nah, makanya syafaat khusus Nabi, syafaat masuk surga. Semuanya nunggu Rasul datang. Allah sudah percayakan kuncinya di mana? Di tangan Rasulullah. Lalu orang seperti antum meremehkan? Sosok seperti ini antum hinakan, antum caci, antum maki. Ya, bahkan akhi, dinyatakan bahwasanya seluruh hiruk pikuk baik sifatnya ucapan dan perbuatan beliau adalah rekomendasi dan wahyu Allah. Ya, taplak Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika berbicara dari Allah, ketika berbuat dari Allah, ketika menstempel menyetujui satu perkara dari Allah. Wa ma yantiku anil hawa. Surat An-Najm ayat 5. Dia tidak pernah berbicara, tidak pernah berbuat dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Makanya Allah telah mengumumkan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat sama Allah. Karena memang Rasul itu nggak punya apa-apa. Dia baca juga nggak bisa. Ya, Rasul bisa baca nggak? Nggak bisa. Nulis saja nggak bisa. Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, tidak pernah pesantren, tidak pernah perpustakaan, nggak pernah punya guru, nggak pernah sekolah SD, SMP, SMA, nggak pernah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ketika berbicara, dia berbicara perkara besar. Bahkan perkataannya tidak ada yang menandinginya dan semua terbukti. Ya, lihat Al-Quran, subhanallah, luar biasa Quran. Keluar dari melalui Rasulullah SAW. Ya, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah muliakan. Allah muliakan. Bahkan dia merupakan sebab sosok sebab keselamatan antum. Ya, sosok yang merupakan sebab rahmatan lil alamin, hidayatan linnas, petunjuk ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Lalu setelah itu kita remehkan, kita pandang sebelah mata, kita sedikit ada kedengkian kepadanya, ada kedengkian kepadanya. Enggan mengikuti dia, meremehkan, mendahulukan perkataan orang lain walaupun harus berseberangan dengan perkataan dia. Tunggu tanggal apanya? Tanggal kebinasaannya. Wa may yushakikir rasul. Siapa yang melunjak, menyelisihi, melunjak kepada Rasul, selisih Muhammad. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas kepadanya petunjuk, baik dari sifatnya perkataan, perbuatan atau persetujuan, baik sifatnya akidah atau ibadah,
atau muamalah, baik sifatnya perintah atau larangan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu yang haram ataupun yang makruh, siapa yang menyelisihi Rasul, jangan coba-coba ente durhaka sama dia, tidak mau tunduk ente, tidak mau taat ente, mau coba-coba keluar dari petuahnya, dari nasihatnya, dari syariatnya. Wa may yusakikir rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas petunjuk datang dari dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti jalan bukan orang yang beriman, jalan sahabat. Makanya sahabat, di zaman sahabat banyak yang lihat Nabi, tapi ada yang nurut, ada yang enggak. Abu Bakar nurut, Abu Jahal enggak nurut. Abu Hurairah nurut, Abu enggak nurut. Kan banyak Abu di sana kan, Abu Hurairah, Abu Bakar, dan sebagainya. Tapi ada Abu juga yang jadi Abu di neraka jahanam. Abu Talib, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Apa yang membedakan mereka? Yang ini di jahanam, yang ini di surga. Apa yang membedakan mereka? Ketundukan, pengagungan. Ma ra'aitu ahadan, ya, kata Hasan al-Basri, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka mahabbati Muhammadin ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai Muhammad seperti cintanya sahabat kepada Muhammad. Ya, subhanallah, mereka siap menjadi tameng dari panah-panah yang akan menusuk tubuh Muhammad. Yang penting panah itu jangan kena Nabi Muhammad, kena tubuh Muhammad di perang Uhud. Ya, sampai mereka mengatakan, ya, la wallahi la Rasulullah SAW, kata mereka, kata Ali bin Abi Thalib, la Rasulullah SAW ahabbu ilayya, lebih aku muliakan, lebih aku cintai, minal ma'il barid hina dhama, dari air yang segar ketika sangat dahaga. Ketika sangat dahaga, sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat mereka selamat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, maka Allah katakan nuwallihi ma tawalla, maka kami akan sesatkan mereka di dunia. Siapa yang lunjak sama Rasul, tidak memuliakannya, tidak mengagungkannya, ya, tidak mencintainya, ya, tidak mendahulukan seluruh perkataannya, tidak menegakkan hukumnya, nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan mereka di dunia. Di akhirat di mana? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahanam saat masir. Umat ini ada yang masuk neraka enggak? Pertanyaan, umat ini ada yang masuk neraka enggak? Ada. Ada. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggak mau saja. Siapa ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya, siapa yang taat sama aku, tunduk patuh, mengagungkan, memuliakan aku, mencintai aku, maka dia telah dapat jaminan masuk surga. Yang tidak, maka dia telah enggan masuk surga. Maka akhi, apapun, jadikan Muhammad sebagai, ya, perkara pertama dalam urusan kita, baik perkataan maupun perbuatan. Oleh karena di sini Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, kita dipanggil ikhwan, antum insyaallah termasuk dalam panggilan ini. Janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya dari segala apapun. Jangan. Maksudnya mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya, ya, maka apapun perkataan, perbuatan, apapun jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Cek dulu bagaimana Allah dan Rasulnya, maka kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, nah, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah.
Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha. Maka mengagungkan, mencintai, memuliakan karena dia ada utusan Raja Salman. Betul? Lah, dia utusan pemilik Raja Salman. Dia utusan presiden, bukan. Dia utus pemilik seluruh presiden. Muliakan dia. Ya, namun tentu saja kembali ya, ada batasan dalam memuliakan beliau. Jangan sampai lebay, gulu. Ya, la tutruni, boleh. Itu Ibnu Maryam, sebagian mengatakan Ibnu Maryam itu Tuhan, sebagian mereka mengatakan Ibnu Maryam itu anak Tuhan. Musibah ini. Memiliki sifat-sifat ketuhanan atau dijadikan sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa. Ini lebay. Ya. Naam, dan ini terjadi, yang terjadi sekarang yang seperti itu. Ya, walaupun judulnya benar, tapi lanjut. Yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang menjadi masuk surga. Allah Subhanahu wa taala yang artinya itulah kebenaran hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukinya ke dalam surga yang oleh di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kebenaran yang agung. Barakallahu fiik. Nah, konsekuensi yang kedua, kayak Imam Syafi'i tadi bilang, yang tercinta ya taatlah, mas cinta taat gombal yang itu. Ya, karena cinta yang mencintai, mentaati yang dicintai. Ikhwan, sederhana saja. Saya bilang tadi bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berbicara apa-apa. Dia bicara gimana? Beliau itu wa wajadaka dhallan fahada. Aku temukan engkau itu sesat, wahai Muhammad. Maksudnya sesat di sini apa? La ilma indahu. Tidak ada ilmunya Muhammad itu. Lalu setelah itu Allah turunkan wahyu. Dan dia tidak bisa baca, dia tidak bisa menulis. Maka seluruh ucapan dia adalah tidak dari hawa nafsunya, tidak dari pribadinya, tapi dari Allah. Beliau hanya menyampaikan sebab innama alaikal balagh. Tugas beliau hanya menyampaikan tuh. Jadi sebetulnya ketaatan kepada Rasul hakikatnya taat siapa? Allah. Dan tidak taat kepada Rasul berarti antum tidak taat sama Allah. Makanya Imam Ahmad bilang, aku temukan ketika baca Quran 33 ayat Allah rendengkan atiullah wa atiur Rasul. 33 ayat dalam Al-Quran direndengkan, Pak. Allah kalau perintahkan satu ayat aja cukup. Ya, kalau Allah yang merintahkan satu ayat juga cukup. Ini 33 ayat, Pak. Di dalam Al-Quran Allah rendengkan atiullah wa atiur Rasul. Atau yang senada dengan itu perintah taat kepada Allah dan Rasulnya dengan kalimat yang berbeda-beda. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Wa may yuti'illah wa rasulahu ya faqad faz, dan seterusnya. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 33 ayat kata Imam Ahmad. Ya, maka ma'asyiral muslimin, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam isi dakwahnya intinya dua. Satu perintah, dua larangan. Ya, inti dakwah Nabi, inti ajakan Rasul, inti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal awamir wan nawahi. Ya, berupa perintah, ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Ya, maka ma'asyiral muslimin, kewajiban kita, ente bilang cinta kan? Masa cinta nggak mau ikut? Bohong ente, cinta nggak mau ikut. Ya,
Maka ini kaidah saja, prakteknya silahkan nanti. Setiap antum terima perintah, lakukan. Setiap antum terima larangan, tinggalkan. Rinciannya ada dalam bab-bab perintah akidah di bab akidah. Perintah larangan, perintah ibadah ada bab ibadah. Perintah muamalah di bab muamalah. Nanti antum pelajari, ini kaidah saja. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan standar mukmin. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 51. Ini standar mukmin. Ente mukmin apa bukan? Ada dalam ayat ini. Qala Allah Azza wa Jalla. Ini standar. Kalau antum mukmin, maka antum masuk ayat ini. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak, dipanggil, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na. Itu standarnya. Ente mukmin itu standarnya. Maka serta merta dia mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengar. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Begitulah sahabat dahulu ketika mendengar panggilan Nabi. Labbaik, setelah itu ya enggak ikut. La wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bila syiar antum, bila kepribadian antum, bila prinsip antum sami'na wa ata'na, lanjutkan akhir ayatnya, ulaika humul muflihun, maka merekalah kelompok manusia yang pasti bahagia. Mereka kelompok manusia pasti bahagia. Kemudian Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 26, ayat 36, sebaliknya. Tadi dari sisi perintah, sekarang dari sisi peringatan. Qala Allah Azza wa Jalla, maka wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Ente mukmin? Ummahat, ente mukminah? Maka kana li mu'minin. Teu pantas sekolah teh. Gak pantas. Tidak seyogianya seorang mukmin atau mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ini perintah, ini larangan. Ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, masih pusing, masih milih-milih, masih mikir, ikuti jangan ya, tidak pantas. Mikir-mikir nggak boleh. Jalan. Ya, ini perintah Rasul, jalan. Ini larangan Rasul, tinggalkan. Nggak pantas ente. Mana ya? Manjangin jenggot enggak nih ya? Sikir-kir deh. Nggak pantas orang. Hah? Gimana nih ya? Ya, ngizinan poligami enggak? Waduh, itu bahaya tuh. Enggak pantas kata. Itu enggak pantas. Masih mikir-mikir itu. Ya, mencari pilihan-pilihan lah. Nah, yang lebih dahsyat lagi, wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan siapa yang hasil mikirnya itu ternyata berseberangan dengan perintah dan ketetapan oleh Rasulnya, maka dia maksiat. Maka siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka ikhwan, semoga kita bisa kuat. Memang sih ya dengarkan ayat ini ya.
Surat Al-Hujurat ayat 7. Memang sih tabiat kita begini nih Pak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di sekitar kalian ada Rasulullah, ada utusan Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amr la'anittum. Memang sih kalau melaksanakan semua perintah dia cukup memang mungkin bisa memberatkan kalian. Ini bicara tentang keumuman manusia sampai detik ini. Makanya kebanyakan manusia diperintahkan berat. Apa sebabnya? Karena kecetekan iman. Makanya Allah bilang, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Namun Allah cintakan di hati kalian iman. Jangan suruh mengeluarkan harta, cucurkan darah, siap karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kekuatan iman. Itulah yang membuat antum sigrap. Makanya Pak Punten ya, siapa yang masih milih imannya ngedrop, apa imamnya kurang? Siapa yang meninggalkan imannya ngedrop? Siapa yang melaksanakan imannya kuat? Karena memang tabiatnya begitu. Lihat kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di tengah kalian itu ada Rasul Allah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri. Kalau kalian itu mentaati semua perintahnya, la'anitum memang akan terasa berat. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh tinggalkan ini, tinggalkan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Waduh Ustaz, apalagi bisnis anak sudah itu Ustaz dari dulu. Waduh, gimana nih? Berat. Tetapi akhirnya menjadi ringan. Apa sebab ringannya? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Namun Allah ya sisipkan di hati kalian kekuatan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah hiaskan iman itu di hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah buat kalian benci dengan kekufuran, dengan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang cerdas. Tuh. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak merasa berat, tidak merasa berat dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia cerdas. Tapi itu butuh hidayah. Ada kekuatan iman di hatinya. Ya, ada kekuatan iman di hatinya. Ya, naam. Maka intinya ikhwan, wajib kita taat. Nanti perinciannya ada di bab masing-masing. Bab akidah, taat akidah ada di bab akidah. Bab ibadah ada di bab taat ibadah, bab ibadah. Bab muamalah ada di bab akhlak. Nanti itu pelajari. Maka Allah katakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Harus antum ketahui ikhwan, batasan pagar-pagar Allah. Jangan dilanggar, jangan dilabrak. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan itu kemenangan yang sangat besar. Jadi gimana mau menang Anda? Bagaimana Anda mau jaya? Bagaimana pribadi Anda? Bagaimana keluarga Anda? Bagaimana bangsa Anda? Negeri Anda mau gagah, mau menjadi negeri adidaya, kalau Rasul saja masih dipandang sebelah mata. Ketika dengar Rasulullah kayaknya ya teroris ini sudah mulai jadi teroris nih kan. Kalimat Rasulullah, kalimat Allah dan Rasulnya di negeri ini seakan-akan ketika mengatakan hukum Allah langsung saja kebakaran jenggot. Enggak, kita hukum positif saja, itu mah negatif. Waduh, musibah. Di negeri ini ada istilah hukum positif. Berarti selain positif apa? Enggak ada ikhwan. Musibah itu. La haula wala quwwata. Ya. Makanya terpuruk dan terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Karena memang Rasul pun dipandang sebelah mata. Hukum-hukum Allah pun dipandang sebelah mata. Maka tidak merasa bangga dengan hukum Allah. Bangganya dengan hukum kufar.
La ilaha illallah. Ya sudahlah, jangan bikin terlalu panjang. Yang penting antum selamat dulu aja. Ya, nanti ditangkap Pak polisi nanti. Lanjut. Ketiga. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata dalam nafsunya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yang dibuat bahwa dibuat di dalam wahyu dari dalam yang disebutnya itu Al-Quran berkeinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang dibagikan kepadanya." Quran surah An-Najm ayat 3. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, anak kira ini sesuatu yang sering kita berulang sampaikan, bahwa lima konsekuensi ini. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Nah, semua kabar Nabi pasti sahih, masuk akal, nggak masuk akal ente benerin. Makanya as-siddiq, siddiqu hadhil ummah, siddiqu hadhil ummah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dikabarkan tentang Isra Mi'raj, sesuatu yang mustahil, akhi. Dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ya cuma semalam doang. Gila nih kayaknya. Kata Siddiq, wallahi andai kata ada cerita lebih mustahil dari itu, aku akan percaya. Siddiq wahadil, makanya dia digelar Siddiq karena sadiqun musaddiq, dia jujur dan dia pun mempercayai. Ya, maka ikhwan, jangan pernah kita mengatakan atau membangkang dengan akal kita ketika ada sebuah dalil kabar tentang adab kubur. Ya, mana adab kubur cuma tulang. Ya, kabar tentang malaikat, mana malaikat tentang kabar tentang setan, kabar tentang nanti adanya alam barzakh, adanya hari kebangkitan, adanya huru hara di padang mahsyar, adanya jembatan yang katanya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, adanya jahanam, adanya surga dan seisinya, adanya dajjal nanti akan datang, adanya Ya'juj Ma'juj, adanya bahkan apa yang beliau kabarkan dahulu sekarang terjadi. Ya, kemudian menahan diri dari yang dilarangnya, ya. Bentuk taat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Apapun yang usahakan jangan pernah mengatakan ini haram apa makruh. Sudah, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Apa yang dilarang Nabi tinggalkan itu. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattahu. Apa yang datang dan diperintahkan Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh dia tinggalkan. Dan yang terakhir, ikhwan fillah, dan ini prinsip dalam kita beragama, bahwa wa alla yu'badallah illa bima syara', bahwa kita tidak beribadah kepada Allah apapun bentuk ibadahnya kecuali dengan tuntunan, contoh, dalil dan syariat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syariatnya sempurna. Makanya kata Zuhri, Al-Imam Zuhri, Imam Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, dia katakan minallahir risalah wa ala rasulina al-balagh wa alaina taslim. Dari Allah risalah dan sudah turun sempurna, tidak pernah kurang. Apa? Al-yauma akmaltu, minallahi risalah. Dari Allah risalah sudah turun dengan sempurna. Wa ala rasulina al-balagh, dan kewajiban Rasul nyampaikan juga sudah disampaikan dengan sempurna. Maka ketika turun ayat Al-Maidah ayat 3 itu, ya, Rasulullah mengumpulkan sahabat di padang mahsyar, di padang Arafah. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Ala hal ballag, ala hal ballag. Apakah aku telah menyampaikan semua? Apakah aku telah menyampaikan semua? Qalu, sahabat serta merta menjawab semuanya, qalu bala ya Rasulullah, yes. Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan. Tugas Allah beres, tugas Nabi beres, tugas ente apa? Tugas Allah beres, nurunkan risalah. Tugas Nabi beres, apa? Menyampaikan risalah. Tugas ente apa? Nerima dan mengamalkan risalah. Tuh.
Makanya nanti Nabi mah akan bebas. Tinggal kita nanti bebas atau tidak. Mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian telah seru dari seruan para rasul? Itu ditanya nanti dari kiamat. Ditanya nanti dari kiamat. Maka wa alaina taslim, kata Az-Zuhri, maka kewajiban kita nerimo, tunduk, patuh, berserah diri. Sami'na wa ata'na. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya cerita dikit. Sore ini saya sebelum ke sini saya dipanggil sama masyarakat. Sama kiai sebelum ke sini. Saya diadili. Mereka bilang, "Ustaz, mazhabnya apa?" Saya bilang, ya, saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ustaz tidak bermadhab. Ya. Di sini adalah madhabnya Syafi'i. Saya katakan, saya kalau dibilang tidak bermadhab, mutlak tidak. Seluruh kitab Syafi'i ada di perpustakaan saya. Mungkin perpustakaan Anda punya. Tulisan Syafi'i saya punya. Muhadzab Asy-Syairazi dan Nawawi, dua murid Syafi'i saya punya segini. Syarah Imam Nawawi, semua Al-Minhaj, semua saya punya. Hanya saja saya tidak taklid, saya bilang. Saya tidak taklid. Ya. Karena Imam Syafi'i memerintahkan saya tidak taklid. Saya sebutkan perkataan Syafi'i, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih, maka hadis sahih itu madhabku. Idza wajadtum fi kitabi ma yukhaliful kitabi was sunnah fatruk qawli wa khudh bil kitabi was sunnah. Apabila kalian temukan dalam kitabku yang menyelisih Quran dan sunnah, tinggalkan pendapatku, ambil Quran dan sunnah. Ya, gitu. Dan Syafi'i sendiri, dan Syafi'i tidak maksum, saya bilang. Syafi'i tidak maksum. Maka apa yang datang dari Syafi'i kita pelajari. Tapi saya kan belajar, saya bilang. Saya ini pelajar, saya ini bukan maaf, saya bilang saya bukan orang awam. Ya, artinya di sini orang awam, saya ini penuntut ilmu. Bahkan saya pernah menuntut ilmu di negeri Rasulullah SAW. Ngapain kalau saya enggeh saja? Penuntut ilmu itu membahas, mencari. Yang kewajiban kita ittiba Rasul. Allah katakan ittabi'u ma unzila, ittiba Rasul. Maka apa yang Rasul, apa yang sesuai dengan catatan Rasul, kita ikuti. Apa yang enggak ada, wallahi, walaupun Abu Bakar yang bilang, saya tidak akan ikuti. Walaupun Abu Bakar yang bilang, kalau menyelisih Rasul saya tidak akan ikuti. Jangan Syafi'i saja. Ya. Ikhwani fillah, saya soalnya dibilang saya ini nggak pernah sholat. Betul. Saya dibilang Fakhruddin nggak pernah sholat. Kenapa? Karena dia tidak batal bersentuh dengan istrinya. Paham tidak? Iya kan? Iyalah. Kita di setelah wudu biasa saja dengan istri kita, cium istri kita, kita bertempel, nggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah juga mencium istrinya sebelum. Jadi saya ini karena Syafi'i, madhab Syafi'i batal, Pak. Ya. Jadi kalau antum sudah punya wudu, itu musuh bebuyutan istri antum. Benar nggak? Iya. Ya. Subhanallah. Tapi saya nggak mau panjang lebar karena ini saya bilang udahlah Pak, masing-masing saja. Saya punya buku, saya punya kitab, saya punya guru. Ya. Masalahnya mereka ketakutan karena alhamdulillah dengan izin Allah, ikhwan, dengan izin Allah, bukan anak yang ngaji ke pondok minimal sudah 500 orang sekarang. Ini sedikit ini, betul. Berbondong-bondong dari 30 kampung sekarang ngaji, termasuk kampung sekitar yang kiai itu tadi ngadili anak. Dia bilang nanti ibu-ibu kita ibadahnya rusak, dia bilang. Waduh. Jadi anak ini perusak ibadahnya masyarakat begitu. Gitu. Ketakutan. Ya karena sudah mulai alhamdulillah ikhwan.
Ya, sampai ada kampung mengharamkan datang ke pondok. Ibu-ibunya. Kita itu sebar angkot ya, bukan anak ya, sebar angkot pondok, sebar angkot ke kampung-kampung. Ya, kita sewakan angkot. Ya, tidak boleh ada angkot dari pondok atau angkot yang disewa pondok datang ke kampung mereka. Kayak dari ya kafir cenah. Nanti kalian kafir. Kenapa kafir? Ya, subhanallah, luar biasa. Angkotnya nggak nyampe, ibu-ibunya nyampe. Wallah, jalan kaki. Lalu datang sama saya, Ustadz, kami tuh mau ngaji cenah. Kunaon, Ustadz mah kafir cenah. Waduh. Kenapa Ustadz kafir? Karena Ustadz mengatakan Allah di atas. Ustadz mah cenah ngomong Allah di luhur cenah. La ilaha illallah. Ya, jahil. Muskilah kalau orang jahil diajak ngobrol ini nggak nyambung, Pak. Orang maka mana, manena ka mana gitu. Ya. Dari tadi dia berulang-ulang, Ustadz nggak bermadhab, wajib bermadhab. Ya sudahlah, saya bilang nggak nyambung gitu. Ya, tadi sore pada asar tadi. Ya, saya dipanggil ke masyarakat karena mungkin merasa risih dengan dakwah kita. Alhamdulillah, insyaallah kita punya kekuatan dalil. Semoga Allah mudahkan kita. Ya, saya siap, saya bilang. Kalaupun saya harus ke MUI pusat, saya siap, nggak ada masalah. Kalau ada kesesatan, bilangin kesesatan saya di mana. Kalau ada kesesatan, sampaikan kesesatan saya di mana. Gitu ya, udah pasang badan juga sih. Saya udah lagi, ini ada apa nih, saya dipanggil, telepon lagi, Ustaz suruh ngadep masyarakat. Saya bilang saya sibuk, nggak ada waktu. Hah? Gitu. Ya, tapi kayaknya sudah mulai memanas gitu. Ya, akhirnya udah saya datang. Alhamdulillah, tapi beres, nggak ada masalah. Ya, karena kita ini tidak takut, ikhwan. Ya, tidak takut di jalan Allah, tidak pernah takut kita ini. Ya, selama kita hak. Ya, selama kita tidak mengganggu manusia, kita tidak mengganggu, kita dakwah. Ya, dan kita punya landasan hukum, kita punya dasar hukum, kita punya dalil. Ya, dan manhaj kita ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bid'ah dalam akidah bisa merupakan dari Islam. Contohnya bid'ah dalam akidah Allah di mana-mana, dan Allah tidak Allah ada di mana-mana, Allah tidak ada di mana-mana. Akidah yang mentakwil ya datangnya wahyu dalil. Kalau tidak mau, bagaimana sikap? Nah, bid'ah akidah keumuman bid'ah kufur. Contoh bid'ahnya Syiah, contoh bid'ahnya Ahmadiyah, contoh bid'ahnya Khawarij, contoh bid'ahnya Jahmiyah yang Allah tidak punya sifat, contoh bid'ahnya Qadariyah dan Jabariyah yang mengatakan Allah tidak punya takdir, Allah tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Qadariyah atau bid'ahnya Jabariyah, semuanya Allah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini semuanya bid'ah kufriyah. Tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah membedakan antara perkataan dan yang berkata, perbuatan yang berbuat. Maka tidak sebuah konsekuensi perkataan kufur langsung pelakunya kafir. Tidak sebuah konsekuensi perbuatan kufur langsung pelakunya kafir. Tidak. Kita ada surut-surut dan ada ya. Nah, maka urusan kafir mengkafirkan bukan urusan sederhana. Walaupun betul perkataannya kufur. Wallahi, syirik pertama di alam semesta ini, syirik yang diperangi oleh seluruh rasul, syirik yang dengannya diutus Nuh dan diakhiri dengan Muhammad. Syirik apa? Syirik tawasul dengan ahli kubur. Syirik menjadikan orang-orang mati sebagai haula'i syufa'auna indallah, kata mereka. Mereka ini penyambung doa kami kepada Allah. Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja kami jadikan mereka sebagai kepada Allah. Enggak masyarakat kita yang kayak begitu? Banyak, ikhwan. Allahu Akbar. Syirik, modus operandi syirik pertama itu ada di negeri kita. Makanya jangan aneh kalau gempa di mana-mana, kalau ujian di mana-mana, syirik di mana-mana. Syirik tawasul dengan orang-orang saleh.
Lalu lantas apakah kita kafirkan? Nah, ini urusan kedua. Tidak serta-merta kita mengkafirkan. Karena mengkafirkan itu ada syaratnya, ada penghalangnya. Ada syaratnya, ada penghalangnya. Yaitu dalam akidah ahlussunnah. Tapi bukan artinya juga kita tidak kafir berarti boleh dong. Lah, mereka terancam neraka. Adapun kafir atau tidak itu kita nanti. Yaitu tidak seperti semudah apa yang kita katakan. Ada kelompok yang mempunyai pemimpin, kemudian pemimpinnya berfatwa bahwa riba itu saat ini mubah. Jadi kemarin haram, saat ini mubah. Jadi karena kita tidak bisa lepas dari riba, la ilaha illallah. Musibah. Kemudian pimpinannya, anak khawatir nanti zina juga mudah, riba halal. Khamar juga, kalau pusing minum khamar jadi play gitu. Nanti rokok juga halal. Nanti ini subhat. Anak khawatir itu, Pak, ya. Maka ini pemimpin sesat. Ini pemimpin sesat. Bagaimana menghalalkan yang diharamkan oleh Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Masa dia bilang riba itu halal? Apakah hukum itu berubah dengan rubahnya kondisi? Tidak. Ya, maka hukum itu adalah ketetapan Allah. Ya, maka ini adalah kesesatan. Ya, pemimpin yang sesat. Nauzubillah min dzalik. Saya tawaran bekerja di Kalimantan Selatan, tetapi mayoritas masyarakat di belum berpegang kepada sunnah, bahkan masih banyak yang syirik dan bid'ah. Masih banyak syirik dan bid'ah. Jika saya bekerja di sana takut terpengaruh subhatnya. Apakah menurut Ustaz bekerja di sana? Allah alam. Ya, melihat kekuatan antum untuk tegak di atas sunnah. Karena bicara banyak syirik dan bid'ah di Banten juga sarwa. Ya, bicara banyak syirik dan bid'ah di Banten juga gudangnya. Di Pandeglang apalagi. Tapi kan kita ini jangan seperti ima'ah katanya. Ima'ah itu katanya la takunu ima'ah. Jangan jadi orang ima'ah. Tahu ima'ah? Pelin-pelan. Orang bagus ikut bagus, orang buruk ikut buruk. Lah. Ya kita ini harus ya istiqamah. Ya maka ya Pak, bicara Indonesia sama-sama, di mana saja sama, hampir sama. Syirik ya iya, bid'ah ya iya. Tinggal bagaimana kita saja. Ya, istiqamah atau tidak, siap tidak. Ya, untuk menjauhkan diri dari kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.